Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan sehingga kita mampu menghadiri dan berkumpul bersama untuk mengkaji 1, 2, 3 ayat dalam Al-Quran. Semoga pertemuan kita kali ini tidak berhenti di dunia yang fana ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita kali ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ketika hidup di dunia berusaha untuk menjadi hamba-Mu yang berserah diri, dan kita berusaha untuk menjadi hamba-Mu yang suci dari perbuatan-perbuatan yang Engkau benci. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga pertemuan kita kali ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, atau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia. Semoga dengan keberkahan bulan Ramadan dan waktu sore hari menjelang berbuka puasa ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita semua di surganya bersama para nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Untuk diriku di ujung Ramadanku pada tahun 1447 Hijriah yang bertepatan, katanya orang-orang tidak diulangi katanya. Ceramah malah orang ulangi, malah hilang kata-katanya tadi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk diriku di ujung Ramadanku pada tahun 1440 Hijriah, 1447 Hijriah. Hari-hari Ramadan hampir pergi. Tinggal 1 atau 2 hari lagi, lalu ia akan meninggalkanku, entah sebagai saksi kebaikan atau justru sebagai saksi kelalaianku. Aku termenung bukan karena Ramadan akan berakhir, tetapi karena aku tahu aku belum benar-benar hidup di dalamnya. Aku bukan orang yang beriktikaf di masjid, bukan yang setia meramaikan sholat berjamaah, bukan yang orang yang menang dalam perlombaan amal. Masih aku yang sama, yang sering menunda, yang lalai, yang lebih sering kalah dari hawa nafsu. Lalu bagaimana aku akan melepas Ramadan ini? Dengan apa aku akan menjawab ketika Ramadan ini bersaksi di hadapan-Mu nanti? Ya Rabb, dada ini mungkin terasa sempit membayangkan Ramadan pergi, sementara aku belum benar-benar berubah. Aku takut bukan karena Ramadan berakhir, tetapi karena aku tidak diampuni saat
Ramadan pergi dan berakhir. Bukankah celaka orang-orang yang mendapati Ramadan lalu keluar darinya tanpa ampunan? Ya Rabb, aku datang di sisa waktu yang hampir habis ini dengan amal yang sedikit, dengan hati yang penuh noda, lisanku keluh, malu untuk meminta, karena aku tahu betapa banyak kelalaianku. Tapi kepada siapa lagi aku berharap kalau bukan berharap kepadamu? Ya Rabb, jika aku tidak sempat menjadi hamba terbaik di Ramadan ini, janganlah Engkau jadikan aku hamba yang terhalangi dari ampunanmu. Jika aku tidak mampu memakmurkan masjidmu, janganlah Engkau keluarkan aku dari rahmatmu. Dan jika aku tidak kuat beriktikaf, jangan Engkau cabut keinginan hatiku untuk dekat denganmu. Ya Rabb, aku tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Tidak ada amalan besar yang bisa kupersembahkan. Aku hanya punya satu hal, harap yang sangat besar kepada ampunanmu. Maka ampunilah aku, ampunilah kelalaianku, ampuni waktuku yang terbuang, ampuni hatiku yang belum sepenuhnya kembali kepadamu. Ya Rabb, janganlah Engkau jadikan Ramadan ini berlalu tanpa Engkau menuliskan aku di antara orang-orang yang Engkau maafkan. Jangan Engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang merugi di akhir Ramadan. Ya Rabb, aku ingin Engkau mencintaiku meski aku datang dengan penuh kekurangan. Tanamkan bekas Ramadan ini dalam diriku, agar setelah ia pergi, aku tidak kembali menjadi diriku yang lama. Terimalah aku di detik-detik terakhir ini, wahai Rabbku. Maka aku berharap kepadamu, semoga apa yang aku usahakan di bulan Ramadan ini betul-betul menjadikan kepribadianku baik di hadapanmu. Ya Rabb, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mengakhiri amalan dengan istighfar dan taubat atas kekurangan. Fi khitami syahri kana salafus salihu yukthiruna min istighfari wat taubah ila Allah azza wa jalla. Dulu ini katanya Syekh Saleh Ibn Fauzan, Al-Fauzan hafizahullahu rahmatan wasi'ah atau hafizahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, dulu para salafus saleh tatkala mereka mendapati akhir-akhir bulan Ramadan, yukthiruna min istighfar, mereka sangat memperbanyak bacaan-bacaan istighfar, wa taubati ilallahi azza wa jalla, dan mereka betul-betul menghadapkan dirinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufi min adamil qabul, selain itu mereka juga sangat takut dari amalan yang tidak diterima. Kanu yajtahiduna fi Ramadan wa fi ghairihi. Dulu para salaf mereka sangat bersungguh-sungguh dalam beramal di bulan Ramadan atau di dalam bulan-bulan yang lainnya. Thumma yaqa'u 'alaihimul khauf alla yuqbala minhum syai'un wa yastaghfiruna Allah wa yatubun. Kemudian mereka dikuasai rasa takut bahwa amalan mereka tidak diterima, lalu mereka meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita,
memberikan kepada kita anugerah agar kita bisa mampu sebagaimana dulu apa yang dilakukan oleh para salafus saleh ketika mereka menghadapi akhir-akhir bulan Ramadan. Mereka memperbanyak istighfar, mereka memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga sangat khawatir dari amalan, perbuatan yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekhawatiran itu semua, mereka menjadikan bulan Ramadan dan bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, mereka terus meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan kesungguhan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang bertakwa, sebagai hambanya yang bersyukur dan bersabar, dan semoga kita diterima dan ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kesungguhan kita untuk belajar memahami Al-Qur'an maupun sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang layak untuk bersanding dengan para nabi, dengan para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak amalan kita, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Suratul Fatihah mengajarkan kepada kita banyak hal. Suratul Fatihah mengajarkan kepada kita tentang hal atau keinginan seorang hamba dalam menjalankan aktivitas untuk memulainya dengan perkataan atau bacaan basmalah. Dari surat Al-Fatihah kita bisa mengambil bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi para hambanya, mengasihi para hambanya, baik yang taat maupun yang lalai. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang pantas untuk mendapatkan pujian, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, yang mengatur semua alam, baik yang di langit maupun yang di bumi. Dari sini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki sifat rendah hati. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ini menyebutkan Rabbil Alamin, pengatur atau yang mengatur, yang memiliki Rabb semesta alam, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat yang ketiga dari surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kalau Allah kita memiliki sesuatu hal yang kita banggakan, maka jangan sekali-kali engkau berlaku atau bersifat sombong, bersifat jumawa, bersifat yang tidak menghiasi dirinya untuk kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengingatkan kepada kita tentang hati yang rendah atau rendah hati gitu, yang rendah hati. Hati yang rendah hati gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita tentang permohonan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika kita hendak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya diawali dengan bacaan basmalah.
Kemudian dilanjutkan dengan pujian-pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang pujian-pujian. Setelah itu, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk iyyaka na'bud. Na'buduka wahdaka la syarikalah. Ya Allah, setelah aku memujimu, setelah aku meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala atau kecuali Engkau, maka aku hanya beribadah kepadamu. Aku hanya fokuskan diriku untuk beribadah kepadamu, tidak kepada yang lain. Beribadah, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala, ya kalau bahasa kasarnya boleh untuk meminta, baru meminta. Wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kata-kata ini, al-ikhwah, memberikan pelajaran kepada kita sangat banyak. Dan salah satu pelajaran yang bisa kita ambil atau faedah yang bisa kita ambil dari kata iyyaka nasta'in adalah kita ini makhluk yang sangat lemah. Kita ini makhluk yang tidak ada daya dan upaya. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memberikan kepada kita pengertian. Engkau itu tak ciptakan atau aku ciptakan sebagai makhluk yang tidak bisa berbuat atau berkata sesuatu apapun tanpa adanya pertolongan dariku. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaupun engkau beribadah, tapi kalau tidak ada pertolongan dariku, maka hal itu menjadi kemustahilan. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala di ayatnya yang ke-6, ini permintaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Setelah mereka mengucapkan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan pujian, kemudian dilanjutkan dengan ibadah atau mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meminta. Dan permintaan pertama yang mereka minta adalah iyyaka nasta'in, pertolongan. Kemudian yang kedua adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabbku, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Arahkan kami kepada jalan yang lurus. Arahkan kami kepada jalan yang Engkau ridhoi. Pahamkanlah kami terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Pahamkan kami terhadap sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang setiap hari kita minta. Inilah setiap hari yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 17 kali dalam sehari. Mungkin bisa lebih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ihdinas siratal mustaqim di sini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita terus istiqomah di dalam atau di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini juga memberikan kepada kita ayat ini juga memberikan kepada kita tentang konsekuensi. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah,
tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita berdoa itu, kita panjatkan itu dalam keseharian kita. Kita ulang-ulang doa ini, tapi ada yang lalai. Kenapa kemudian kita tidak bersemangat untuk mencari mana jalan yang lurus? Kita tidak mau memahami hakikat agama yang sebenarnya. Kita tidak mampu memahami agama yang benar. Kita lalai, kita sembrono, kita tidak semangat untuk mengkaji dan memahami agama Islam. Padahal yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ihdinas siratal mustaqim adalah yaitu agama Islam. Agama Islam. Tapi kenapa kemudian kita minta setiap hari, tapi dalam realita nyatanya kita nol bodol. Kita ngaji kalau kita kepepet. Baca Quran kalau Ramadan. Memahami Al-Quran kalau setempatnya, semaunya. Kalau datang di majelis, yes, sekadarnya, waktu sisa atau jam-jam sisa, Al-Quran kita sudah berdebu. Buku-buku hadis Nabi sudah tidak lagi dibaca. Kemudian kita setiap hari meminta, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Itu kalau boleh dengan kata yang kasar gitu mungkin ya. Wah ini manusia-manusia yang enggak atau biadab ini. Loh engkau itu meminta seolah-olah gini loh, engkau meminta kepada Allah, ya Allah aku lapar ya Allah, kenyangkanlah saya. Ada panganan enggak dipangan gitu. Ada makanan enggak dimakan. Loh itu kan si Bahlul setelah si bego ini, si Bahlul bego itu namanya. Setiap 17 kali kita minta untuk kita dipahamkan tentang agama, diberikan jalan yang lurus. Tapi setelah ditunjuki oleh Allah, ya ini jalan yang lurus itu ada dalam di sini. Maka pelajari isinya. Setelah kita sudah dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih pelajari. Kalau ibarat makanan itu sudah disediakan. Nanti kalau takjil itu sudah ditakjil, ya lapar aku ya Allah. Sudah manggil-manggil apa namanya? Yang biasanya yang grogoti di dalam lambung itu apa namanya? Cacing-cacing. Sudah teriak-teriak ini. Tapi kalau kita ini kayaknya bukan cacing, nogo. Ada nogonya ini. Ini sudah teriak-teriak dia. Sudah tinggal makan, nggak dimakan. Lebih parahnya lagi, sudah ada yang menerangkan dari para ulama, buku-buku juga sudah sangat banyak sekali, nggak dibaca, nggak dipelajari. Apakah pantas kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, sedangkan diri kita lalai untuk memahami dan mempelajari Al-Qur'an maupun hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu ngomong kepada kita. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, ya belajar gitu itu. Ihdinas siratal mustaqim, iya wis tak kei, tinggal belajar gitu loh, belajar. Karena nggak mungkin sebuah kebenaran itu datang tiba-tiba, kemudian kan berdalilkan hidayah itu datangnya nggak nyangka-nyangka. Bukannya nggak nyangka-nyangka, indahnya nggak mau nyari. Sudah dapat tahu, oh ini akan mendapatkan hidayah, tapi nggak diambil, nggak dijalankan, nggak diamalkan. Ini apa yang ada dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, yaitu ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini seolah-olah menggambarkan kepada kita tentang pelajaran. Ya, aku akan berikan kepadamu jalan yang lurus. Ini jalannya, sekarang tinggal engkau mau usaha atau tidak untuk mendapatkan apa yang setiap hari engkau panjatkan doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus yaitu ya Allah, jalan yang engkau berikan kepada ini, an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, minan nabiyyin wasyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid berperang di jalanmu.
Wassalihin, dan jalannya orang-orang yang solihin. Ingat, agama nih, kitabnya 3 jenis orang ini apa? Kan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dalam tafsirnya dikatakan jalannya orang-orang yang nikmat itu minas syuhada, kemudian siapa? Minan nabiyyin, para nabi, syuhada, orang-orang yang mati syahid, sholihin, orang-orang sholihin. Sekarang orang-orang 3 ini yang mereka pelajari ini apa? Atau keyakinan mereka itu seperti apa? Kitab mereka itu apa? Kok mereka mendapatkan jalan yang lurus dan kita minta untuk diberikan nikmat sebagaimana mereka gitu loh. Nikmat apa yang mereka nikmat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ini? Dalam terus diterangkan. Kenapa para nabi, kemudian para syuhada, kemudian wassalihin gitu ya, solihin. Ini termasuknya ya para sahabat, tabi'in itu termasuk mereka. Karena mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan amalan. Ilmu dan beramal. Itulah yang menjadikan mereka itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ayat selanjutnya itu permintaan kita bukan jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Mereka hanya diberikan ilmu, mereka hanya dibekali oleh amalan saja. Yang satunya ilmune pinter tapi nggak beramal, sing sijine beramal tapi nggak duwe ilmu. Maka para nabi, kemudian para syuhada, kemudian orang-orang solihin, para sahabat, para tabiin itu dibekali 2 hal ini. Dibekali 2 hal, ilmu dan amal. Lek wong saiki itu ya Allah ngones ngaji tok tinggal beramal angel. Ayo siapa tadi yang masuk masjid kaki kanan dulu, kemudian baca doa sebelum masuk masjid, itu aja wis. Secara ringannya wis. Gak ada sing udah wis. Yang setiap kali berwudu kemudian berdoa. Ngono to. Kono endi wonge? Ketok irung-irunge enggak. Ketika mereka punya ilmu, mereka pelajari tentang ilmu Al-Qur'an maupun sunnah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tinggal praktek. Wangel. Zikir pagi, zikir petang. Ayo yang tadi pagi belum zikir, yang tadi pagi sama sekarang sore yang belum zikir misalnya. Iya, gak usah angkat tangan, wis malah di sini. Ya, si nengai, gitu aja. Puasa misalnya dan lain sebagainya, masih banyak amalan-amalan yang seharusnya mudah untuk dikerjakan, tapi kita lalai. Keluar masuk kamar mandi, kemudian pakai sendal, baca doa, kemudian apa? Semuanya itulah doa-doa. Makanya ulama ini kemudian menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, kenikmatan itu adalah ilmu dan amalan. Maka semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari ilmu, kemudian kita juga beramal dengan ilmu yang sudah kita ketahui maupun yang sudah kita fahami. Enggak sulit sebenarnya, enggak sulit. Mungkin kita saja yang kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan permintaan kita yang kurang. Menjauhi untuk tidak membicarakan keburukan orang lain itu enggak sulit. Enggak sulit. Yang sulit itu atau menahan diri untuk tidak mudah tidak mudah terbakar emosi. Itu tunjuknya Allah menunjukkan gampang. Yang sulit itu karena mata kita
hati kita, perbuatan kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga tertutup sudah. Mata ini, mata, bukan mata-mata, tapi ini, ain, mata kita ini. Kenapa sulit untuk melihat Al-Quran? Bukan sulit, Allah yang mengharamkan matamu untuk melihat Al-Quran, karena sudah biasa. Ini udah, ini sama gini, udah. Akhirnya apa? Gini loh, jangan terlalu pede, maksudnya saya nggak mau membaca Al-Quran. Bukan kamu nggak mau membaca Al-Quran, Al-Qurannya sih nggak gelem, gitu loh. Jangan dibalik. Kalau dibalik seolah-olah Al-Quran itu rendah. Kemampuan Allah untuk memampukan engkau untuk membaca Al-Quran itu rendah. Bukan. Allahnya yang nggak menginginkan engkau untuk baca Al-Quran. Karena yang baca Al-Quran itu hanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang betul matanya sudah terbiasa, hatinya sudah berhiasa. Maka apa yang menjadi kebiasaan kita itu, yaitu nanti yang menghalangi untuk beramal kebaikan. Kalau dari awal itu hatinya sudah dibekali dengan iri, dengki, hasad, tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wah, ibarat kalau ilmu perbengkelan itu sudah gimana Mas? Datang itu wis amburadul, gak pernah ganti oli, rusak pol. Dan ini hasilnya gampang nek ahline ngono. Nan ahline gampang. Angel-angel takon gitu kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pertolongan agar kita menjadi atau mampulah merealisasikan apa yang setiap hari kita minta. Kemudian selanjutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka orang yang dimurkai. Ghairil maghdub. Siapa ini ghairil maghdub ini, siapa maksudnya? Yang dimurkai ini siapa ini? Yahudi. Alasan orang-orang Yahudi itu dimurkai kenapa? Alasan kenapa mereka orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tahu pinter tapi nggak amal. Ini ya Allah, ini kalau kita praktekkan pada diri kita ini plek. Ya illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cobalah. Sesekali itu buat kopi separuh gini yang agak pahit sedikit, kemudian nyari tempat yang tenang gitu ya. Kemudian karo mikir dulu gak usah suwe 2 menit ngono wis. Mosok iya yo, aku iki duwe ilmu tapi enggak diamalkan. Coba aja, ilmune sak pira, amalane sak pira. Nek ilmune akeh tapi amalane titik, ya wis iki gitu loh. Sing dimaksud itu bukan selamanya orang Yahudi. Kadang-kadang wong sing terlanjur tulisan di KTP-nya Islam ya wis kayak ngene iki. Kayak ngene. Karena apa? Di dalam tafsirnya disebutkan seperti orang-orang Yahudi, waman asbahahum, dan yang serupa. Yang serupa itu ya bisa jadi muslimnya. Karena apa? Yang ikut kepada orang-orang Yahudi, tahu ilmunya tapi enggak diamalkan. Maghdub. Sehingga mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Kemudian yang kedua, waladdallin, itu jalannya orang-orang yang sesat. Siapa ini yang sesat ini? Nasara ini gimana? Salah satu. Kenapa kok mereka disebutkan dalam Al-Quran, dikenang dalam setiap hari, yaitu orang yang sesat? Alasannya karena mereka ini ya Allah, amalan rajin kalau ibadah, tapi gak duwe utek, gak duwe ilmu maksudnya. Gak duwe ilmu, amal aja gak duwe ilmu.
Ada di antara ya maksudnya yang ngaku muslim gitu ya, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Kan jarene, loh malah jarene gitu nanti mbahku. Iya, kalau mbahmu itu nanti nyambungnya itu ke Umar bin Khattab, kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan. Iya. Lah kalau mbahmu nyambungi ke Ya'juj wa Ma'juj karo Dajjal itu piye to, Pak? Malah enggak ikut blas. Nah kan nanti silsilah kita ini dicari gitu ya. Habis ini cariin, tekon nono, tanya aja cariin. Bapak saya namanya siapa, mbahnya namanya siapa, bapaknya namanya siapa, mbahnya namanya siapa, bapaknya namanya siapa. Nanti coba dicari gitu ya. Maksudnya kok sampai kita ini mendekati gitu ya, mendekati yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Itu. Coba aja cari nanti keturunannya. Siapa tahu nanti yang satu ke Umar bin Khattab itu alhamdulillah. Yang satu ke Utsman bin Affan gitu, yang satu ke Ali bin Thalib gitu. Atau malah yang satu ke Fir'aun gitu ya. Ya cariin coba. Coba guyu banget. Cari gitu ya. Atau ke Qarun gitu ya. Qarun apa? Qarun. Kebanyakan Qarun itu yang dikenang itu hartanya, dia punya harta banyak gitu toh. Sebenarnya dalam Al-Qur'an itu disebutkan itu ketika menceritakan kisahnya siapa namanya? Qarun atau Fir'aun lah, Fir'aun. Qarun itu Fir'aun lah. Qarun sama ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menceritakan membahas fokus tentang hartanya saja. Kuncinya hartanya sekian, bukan itu sebenarnya. Justru diawali dengan di dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa. Berarti hikmahnya adalah Qarun itu sejahat dan sekaya apapun dia itu, nanti pengakuan di akhir-akhir itu ya. Sebenarnya Qarun itu dia tumbuh di zaman kenabian. Banyak ilmu, banyak wahyu, turunnya wahyu. Gitu, Qarun. Akan tetapi ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit harta dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kesombongannya Qarun ini tadi, tapi ingat sebelum Qarun itu mengatasnamakan iki loh atas kerja kerasku. Nah, sebelum itu Qarun itu sudah banyak yang mengingatkan. Kaumnya sudah banyak yang mengingatkan. Qarun, ingatlah engkau kepada Allah. Hartamu ini tidak lain yang memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang mengingatkan. Tapi kemudian Qarun apa katanya? Enggak, ini loh hasil keras, hasil jerih payahku katanya Qarun. Sama kayak. Jadi jangan menganggap enak ya hidup di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu juga ada siapa? Zaman Nabi ada siapa? Abu Jahal. Enggak semua orang yang hidup di zaman Nabi itu kemudian mulia gitu, enggak bisa jadi. Kita dulu kalau hidup di zaman Nabi malah lebih keras daripada Islam. 47 sekarang 46. Kita cukupkan. Alhamdulillah sudah selesai surat Al-Fatihah di berapa pertemuan ini kemarin ya? 3 pertemuan. Nasallallahu azza wa jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang beribadah bukan hanya kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita semua jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari jalan orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang sesat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga
rangkaian amalan-amalan bulan Ramadan ini kita selesaikan dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa dan mampu menjadikan amalan-amalan bulan Ramadan ini menjadi amalan yang diamalkan secara konsisten atau istiqomah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.